Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Maka malam Lailatul Qadar, dia ada malam yang penuh dengan keberkahan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun melakukannya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah beriktikaf di masjid. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh bagaimana adab-adab kita dalam beriktikaf di masjid. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashr al-awakhir min Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka apa itu iktikaf? Bahwa beriktikaf adalah seseorang berada, menetap di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang khusus yang ditentukan syarat-syaratnya. Oleh sebab itu, iktikaf adalah amalan yang sangat besar yang mana di dalam iktikaf itu tujuannya adalah yaitu kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyibukkan diri dengan yang lain, mendekatkan diri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan dari iktikaf tersebut. Bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita, jiwa kita, badan kita, jasad kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam beriktikaf ada perkara yang harus kita perhatikan atau disebut dengan adab-adab iktikaf. Yang mana kita juga mengetahui bahwa hukum dari iktikaf ini bukanlah sesuatu yang wajib, akan tapi dia adalah salah satu sunnah atau perbuatan yang hukumnya adalah nafilah di antara ibadah-ibadah nafilah yang lainnya, yaitu ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dan tentunya setiap ibadah dia memiliki adab-adab yang harus dilakukan sehingga ibadah itu bisa maksimal didapatkan oleh seorang yang melaksanakan ibadah tersebut. Adab iktikaf yang pertama adalah yaitu menghadirkan hati di saat beriktikaf, yaitu memantapkan niat di dalam dia beriktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya yaitu masuk di dalamnya adalah keikhlasan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam iktikaf, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid. Kemudian yang kedua adalah yaitu menghadirkan jiwa untuk bisa merasakan atau memaknai dari tujuan iktikaf itu sendiri. Dan tujuan dari iktikaf itu sendiri adalah seseorang dia bisa membawa jiwanya, raganya untuk sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang dia beriktikaf hendaknya dia tidak banyak untuk keluar dari masjid kecuali dalam hal-hal yang dia butuhkan. Kemudian yang keempat adalah seorang yang beriktikaf hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan saleh. Apakah itu dengan Al-Quran, dengan memperbanyak ibadah, salat sunnah di dalam masjid. Kalau siang hari dia bisa melaksanakan salat sunnah, yaitu baik itu salat sunnah tahiyatul masjid ketika dia masuk masjid, salat sunnah duha, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quranul Karim. Dan ini adalah bagian dari amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang. Kemudian
Yang kelima, di antara adab i'tikaf tersebut adalah seseorang harus bersemangat di dalam dia melaksanakan ibadah di dalam masjid tersebut. Maksudnya ibadah yang dilakukan adalah dia bangun untuk salat malam, dia bangun untuk membaca Al-Quran, dia menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, dari satu ibadah berpindah kepada ibadah yang lainnya. Maka ini adalah yang harus ada dalam seorang ketika dia beriktikaf di masjid. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang keenam, di antara adab iktikaf tersebut adalah janganlah dia memperbanyak makan, ataupun jangan dia memperbanyak tidur, dan jangan pula dia memperbanyak mengisi waktunya dengan perkara-perkara yang sia-sia. Kemudian yang selanjutnya di antara adab iktikaf ini yang ketujuh adalah yaitu seseorang hendaknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan penuh kekhusyuan. Dengan penuh kekhusyuan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dia beribadah. Kemudian juga yang perlu diperhatikan oleh orang yang beriktikaf adalah yaitu menghidupkan malam-malamnya, terkhusus lagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala janjikan atau kabarkan di situ ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam iktikaf seseorang hendaknya dia berpuasa di siang harinya, kemudian di malam harinya dia beriktikaf. Kemudian dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rangkaian-rangkaian ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang muslim ketika dia beriktikaf. Dan demikian juga dalam iktikaf seseorang janganlah dia berbuat mubazir dengan memperbanyak makan, kemudian mendatangkan makanan-makanan yang banyak sehingga mubazir, sehingga makanan tersebut tidak lagi bermanfaat bagi dia, bahkan bisa menimbulkan mudarat. Maka oleh sebab itu sikap tabdzir, mubazir ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian kaum muslimin mereka salah paham dalam arti menghidupkan malam di malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang sengaja untuk bersedekah pada malam itu. Ada di antara mereka yang sengaja untuk membantu makanan anak-anak yatim ataupun yang lainnya di malam itu sehingga menyibukkan mereka. Akan tetapi yang dimaksud yaitu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Lailatul Qadar," barang siapa yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud menghidupkan malam itu adalah dengan memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak yaitu berdoa, berzikir, kemudian memperpanjang salat kita, dan insyaallah taala dengan itu semua maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kesempatan yaitu untuk beribadah di malam Lailatul Qadar insyaallah taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi kita yang sedang menjalankan i'tikaf agar tetap bersemangat ibadah kepada Allah dan jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Maka malam Lailatul Qadar dia ada malam
yang penuh dengan keberkahan. سلام هي حتى مطلع الفجر